saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Saya bicara strategi nasional ya. Nah, tapi karena Bu Moni kemarin, untung Bu Moni itu cerdas. Dia tidak mau digiring ke ranah agama. Karena kalau dibawa ke ranah agama ya gimana? Ya pasti mereka yang kata Pak Ponto itu pokoknya mana mau ngalah. Kenapa? Sudah tegak tengkuk. Lebih parah dari Israel sebenarnya. Ya, betul. Udahlah, nanti kita buka. Sudah bisa dapat nggak? Pak apa? Halaman 19. Ini sama yang tadi kita, ini bukan. Bukan, ini yang terbaru. Baru aja saya kirim. Yang tadi udah batalkan aja itu. Ya kan? Gimana Yang caranya baru, ini? yang baru. Halaman apa? Slide 19, coba. Nubuat Tuhan Karena saya ya, harus tentang penyelesaian konflik Israel Palestina dan negara sekutunya sudah tertulis. Coba kita baca sama-sama. Mereka juga harus tahu ini, biar tahu mereka. Kenapa Saudi Arabia sekarang meninggalkan Israel? Ada nggak nubuatnya? Ada. Kenapa Saudi Arabia itu meninggalkan Israel? Ada nubuatnya, Bu Bonek. Kalau bawa Bible situ tolong buka. Ezekiel itu. 38. Saya juga nggak pintar-pintar amat lah masalah teologi. Tapi kita kan harus mencari. Apakah, kenapa Tuhan bilang Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Ya, jadi sudah selesai nubuat Tuhan, tinggal digenapi aja. Orang Yerusalem, coba baca kitab Wahyu. Yerusalem itu secara spiritual disebut apa? Sodom dan Mesir. Apa artinya? Kata Tuhan. Buka aja di kitab Wahyu. Ya, Wahyu 11 ayat 8. Coba buka. Terjemahkan itu. Ya, terjemahkan itu Bu Monik. Wahyu 11 ayat 8. Coba. Itu apa maksud kata-kata itu? Udahlah, kita kaitkan. Sudah bisa nggak, Pak Paul? Udah bisa dibuka? belum, Yang baru aja dikirim. Udah terkirim belum? Dulu. Yang terbaru. Bu Monik sama Pak Ponto kemarin mengalah. Saya acukan jempol. Ya, akhirnya mereka yang terjebak. Ya, tetapi cuman saya jadi nggak enak karena dibilang Tuhan Yesus anak haram, ya anak penjina. Wow, itu udah penista agama paling berat itu. Kalau Amerika tahu, Eropa tahu pun mungkin Haikal itu dibikin kayak mayor jenderalnya Iran itu. Mungkin lagi BO pun udah dihajar sama rudalnya itu. Hati-hati loh, rudalnya Amerika, rudalnya Israel itu following trend loh ya, mengikuti bentuk bumi. Dimanapun kita sembunyi nggak bisa. Ya. Udah bisa Pak Paul, udah dapat belum? Ya, saya screen sekarang. Oke, slide 19 saja langsung. Biar mereka juga dengarlah. Yang slide ke-19. Ya, sudah. Benar, slide 19. Coba baca. Siapa yang disuruh baca? Nih. Bacalah. Sama-sama kita baca. Ini ya. Ya. Nubuat Tuhan tentang penyelesaian konflik Israel Palestina dan Karena manusia negara nggak bisa sekutunya. menyelesaikan itu. Tapi ini sudah nubuat Tuhan. Bacalah. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku yang mengatakan apa? Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu terhadap Gog dan di tanah Magog. Sekarang itu Gog itu siapa? Nanti kita kupas. Raja Agung dan Ros, Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah terhadap dia. Dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Lihat, akulah lawanmu, hai Gog.
Tuhan yang menjadi lawannya. Raja Agung dari Ros, Mesek, Tubalaku akan membalikkan punggungmu dan memasang pengait pada rahangmu. Dan aku akan membawa engkau dan semua pasukanmu, pasukan berkuda, keluar. Mereka semua berpakaian lengkap. Baca ini, kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil. Mereka semuanya yang memegang pedang. Lihat di bawah, orang Persia, Ethiopia, Libya. Ya, bersama mereka semua dengan perisai dan dengan ketopong. Lihat sekarang, negara yang mengutuk-ngutuk Israel itu sudah berapa? Libya udah lenyap nggak? Syria udah lenyap nggak? Romawi udah lenyap nggak? Yunani udah lenyap nggak? Masih belum percaya. Barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Baca lagi nih. Bersiaplah, ya persiapkanlah dirimu sendiri. Engkau dan seluruh kumpulanmu yang telah dikumpulkan kepadamu, dan engkau akan menjadi penjaga bagi mereka. Sesudah berhari-hari engkau akan dikunjungi, dan sesudah bertahun-tahun, coba pelajari itu, bertahun-tahun engkau akan masuk ke sebuah negeri yang telah berbalik dari pedang itu. Siapa itu? Yang dikumpulkan dari banyak bangsa di atas pegunungan Israel, yang telah menjadi runtuhan. Di situ nggak ada kata-kata Palestina, Israel, ya, menjadi runtuhan. Tapi kalau ini kita adu, kitab suci kita adu dengan kitab suci, ya kalau di negara ini nggak akan menang. Ya, coba slide 20, slide 20 Pak, baca. Engkau akan muncul, slide 20 Pak Paul. Halo? Apa? Rusak gitu punya. Ini slide 20-nya. Itu slide 19, Pak. Ini slide 20. Coba baca situ. Engkau akan muncul, engkau akan datang seperti sebuah angin. Siapa yang engkau ini? Bukankah orang Israel? Beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Akan terjadi pada hari itu perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu. Jadi jangan coba-coba. Apakah si Haikal ini pernah baca ini? Slide ini. Coba slide 21, Pak Paul. Slide 21. Nah, ini. Coba Gomer dan seluruh pasukannya. Siapa itu Gomer? Dan keluarga Togarma. Dari sebelah utara. Siapa dari sebelah utara Israel? Turki? Rusia di belakangnya lagi? Persia? Tadi kan udah ngomong, kenapa Tuhan kok ada kalimat Persia? Persia itu siapa dulu? Kemarin Bu Munik bilang apa? Iran kan? Coba baca. Gomer dan seluruh pasukan keluarga Togarma dari sebelah utara dan semua pasukannya. Banyak bangsa ada bersamamu. Coba cek itu. Nah, untuk menjarah, jarahan dan menerkam bangsa. Untuk mengembalikan tanganmu ke atas reruntuhan yang didiami. Dan terhadap orang-orang yang dikumpulkan dari bangsa-bangsa yang mengusahakan kawanan ternak dan harta benda. Yang tinggal di tengah-tengah negeri. Seba dan Dedan dan pedagang bangsa semuanya, singa mudanya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk menjarah barang jarahan? Apakah engkau mengumpulkan sekutumu untuk merampas barang rampasan? Untuk mengangkut perak dan emas, untuk mengambil kawanan ternak dan harta benda, untuk menjarah barang jarahan yang banyak. Coba ada slide 22. Coba slide 22. Poin slide 22. Lihat. Seba dan Dedan dan pedagang-pedagang Tarsis dan semua singa mudanya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk menjarah barang-barang jarahan? Apakah engkau mengumpulkan sekutumu untuk merampas barang rampasan, untuk mengangkut perak dan merah, untuk mengambil kawan ternak dan harta benda, untuk menjarah barang jarahan yang banyak? Catatan, ini menurut analisa ya, Gog itu Rusia. Mesek, Gomer, Tubal, Togarma itu Turki. Persia itu Iran. Kalau Libya kan sudah kacau balau itu, sama Ethiopia. Tetapi kan di sini kita pikir bahwa kemarin kenapa menurut Pak Ponto bahwa doktrin sekarang atau politik luar negeri, diplomasinya Israel, dia menggunakan partnership. Nah, kenapa Seba dan Dedan tidak masuk? Seba itu mana? Ya Saudi Arabia kan? Coba kita bahas ini dulu. Inilah nanti penyelesaiannya. Ya, kalau mau dilanjutkan lagi jelas. Saya nggak tahu kalau ini ada di kitab suci yang lain. Ya, saya nggak mau kupas-kupas kitab suci yang lain lah. Ini bukan kitab suci kok, ini konstitusi kerajaan Tuhan. Tuhan yang bilang kayak begini kok. Oke lah, inilah
ya yang menjadi kita bahas ya Bu Monik, tolong saya dibantu juga. Ya, Siapa? kan iya, siapa Gog itu? Ini kan baru perkiraan saya. Ya, tetapi ingat di Yesaya 49 itu sudah tertulis ya, akan kuratakan jalanku. Ya, itu ya Yerusalem kan, ada dari utara, ada dari timur, ada dari barat, dan ada dari wilayah selatan. Coba lagi, ada di Babel, saya lupa ayatnya di mana. Lagi saya cari-cari. Hanya pasukan yang punya 200 juta yang bisa mengalahkan Israel. Tapi sementara sekarang yang punya 200 juta pasukan itu adalah China. Sekarang pertanyaannya, apakah China? Karena saya bilang, dari wilayah selatan, dari negeri Sinim. Itu tertulis di saya, Sinim itu ternyata adalah China yang sekarang. Nah, apakah ini Gog, Magog, segala macam? Kalau kita jumlahkan, mereka sudah punya 200 juta nggak pasukannya? Yang begini-begini tolong, nggak akan mungkin yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di dunia ini tidak dinubuatkan sama Tuhan. Tinggal menggenapi aja. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Tadi buka Wahyu, Bu. Buka Wahyu 11 atau Wahyu berapa tadi? Wahyu 12 ya? Wahyu 11 coba. Ayat 8. 11, ayat 8 Ayat ya 8. saya bacakan Ya, ya. baca. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oke, itu sudah dirubah. Harusnya Tuhan kita. Kalau bahasa Inggris, our Lord. Mana ada Tuhan mereka disalibkan, Tuhan kita. Kalau bukan Ya, bahasa Inggris benar. ada. Oke ya, Tuhan kita disalibkan. Sekarang Oke. Pertanyaan saya, ya, kota besar itu apa? Bukankah Yerusalem? Bukankah Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota di Bukit Golgota, tapi di kota Yerusalem kan? Pertanyaannya, kenapa di kitab Wahyu tertulis seperti itu? Yang secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Kok ribut-ribut masalah Yerusalem? Itu Wahyu Tuhan loh ya. Wahyu Tuhan Yesus kepada siapa? Yohanes. Satu-satunya murid yang tidak mati martir. Satu-satunya Tuhan yang menyaksikan di depan kayu salib. Tapi itu apa artinya? Itulah main-main mereka. Kalau udah nubuatnya begitu mau diapain? Mau bantah Tuhan? Bantah. Tapi itu persinya Tuhan kita, iman kita. Itu aja yang udah dirubah. Our Lord dirubah menjadi Dear Lord. Yang benar mana? Ya jelaslah Tuhan kita yang disalibkan. Mereka bilangnya Tuhan mereka. Nah, kenapa Alkitab kita mereka yang terjemahkan? Orang Pakistan, ahli sastra Melayu, orang Malaysia. Jadi jangan bangga kita ya. Kemarin, wah kata Allah menang. Ya kalau dia takut dituntut karena dia yang menerjemahkan. Iya. Saya bukan orang pintar ya. Saya menganalisa. Ini nggak mungkin nggak ada nubuat. Makanya saya tanya yang paham Bible. Saya tanya, apa artinya nubuat Tuhan kata-kata begini? Ya, ini coba, ini kenapa ada ngomong Persia, ada ngomong Gog Magog. Lo itu keterlaluan juga itu si Ustaz Somad. Masa dibilang Mesia itu Dajjal? Cobalah. Baca nggak di YouTube-nya itu? Ini keterlaluan. Kenapa? Karena dia megang bukunya sendiri. Makanya saya setuju kemarin. Aduh, benar Bu Monik tidak terjebak. Ya, ranah agama. Kalau ranah agama yang mana? Oh, kita nggak beragama kok. Kita percaya. Karena Tuhan Yesus datang apa? Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa beragama Kristen. Di mana tertulis itu? Mohon maaf ya, ini yang menjadi bahasan kita. Jadi ribut-ribut masalah Yerusalem. Tuhan Yesus pesannya dulu apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya saya nggak tahu di mana itu, tapi saya pernah baca. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus merasa sedih melihat Yerusalem. Ya inilah kejadiannya sekarang. Sebelum dia naik ke surga loh. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi kalau wahyu diberikan kepada Yohanes, itu kan sudah naik ke surga. Itu saja komentar saya. Tapi ini kan baru saya cuplik-cuplik ya.
Kalau yang dari awal proses pengambilan keputusan ini mungkin tidak bisa malam ini. Nanti hari Jumat lah ya. Mudah-mudahan hari Jumat, saya nggak tahu Pak Paul jam berapa. Karena saya juga harus webinar lagi tuh sama KNC. KNC itu kecerdasan Nusantara itu loh. Nusantara cerdas. Itu Hari Jumat semuanya kita jam 8 Pak Jenderal. Oke, Oh, ini jam karena kita 8. waktunya tinggal setengah jam, lebih baik kita akhiri dengan Pak Laksamana Ponto untuk penutup. Oke, Nah, silakan. kasih penutup, lalu Ibu Monik penutup supaya bisa leluasa. Mau Pak Laksamana Ponto silakan, bagaimana terus kita menghadapi pembohongan publik seperti ini. Ya, salah satu faktanya YouTube saya di take down, padahal dari tadi kita nggak, YouTube saya yang sebelumnya saya lebih ngeri bicaranya. Yang tadi kita bicara data-data belum gubrak-gubrak, memang yang nonton sudah 7.000 lebih. Ya, Nah, ini ini sekarang aja kita saudara pindah saya YouTube ngomel-ngomel ke sudah saya semua. 3,7, tadi sempat 4.000 tadi. Iya. Ini Oke, silakan. saudara-saudara semua di kampung sana pada Jadi ngomel-ngomel gini. kok di take down ya. Saya nggak tahu, saya bilang. Ini kerjaan hacker atau Kita kerjaan pindah, siapa? mau diinfokan ke teman-teman, kita pindah ke Hagios Eropa selama seminggu ini. Ya. Oh, saya lupa kirim ke Pak Jenderal ya. Silakan Oke, Pak. kirimkan ke Laksamana dulu biar ngomong dia. Laksamana Sulaiman Ponto itu. Jadi bagi kita sekarang ini, kita harus meyakinkan dulu, atau kita bercerita bahwa Israel itu bukan baru sekarang ada di Palestina. Bahwa kerajaan Israel itu sudah ada 1000 tahun sebelum Masehi. Kita tidak perlu lihat dari Alkitab, tapi di situ ada buku karangannya David Charles itu. Nah, karena kalau kita lihat Alkitab, nanti dia akan bilang itu bukan Israel, itu orang Arab itu udah pasti. Tapi kalau pakai David Charles itu sudah jelas. Itu yang pertama. Karena bagi orang Indonesia sekarang ini Israel adalah penjajah. Jadi yang pertama kita harus yakinkan bahwa sebelum dia tahun 48 di situ, 1000 tahun sebelum Masehi sudah ada di situ bersama-sama dengan Filistin. Nah, apa yang terjadi sekarang ini adalah mengulangi tahun 1000 sebelum Masehi itu. Nah, yang PBB saat itu juga menghormati sehingga dia bilang bagi dua, tapi tidak diterima oleh Palestina. Karena Palestina ingin semuanya ke Palestina. Tentu tidak mungkin. Israel sudah ada. Lalu kenapa dia bisa menguasai lain? Karena itu direbut atau terrebut karena adanya perang. Ini dengan adanya perang itu, ya konsekuensi perang jatuh korban. Dan Israel seperti sekarang ini, kita melihat Israel seakan-akan kejam, atau walaupun kejam, itu dilihat dari kacamata tata nilai yang dibangun pada tahun 1900-an. Ini. Jadi apapun kita harus cerita. Walaupun tentunya kita tidak bisa mengharap banyak. Karena para politikus ini akan menggunakan itu terus bahwa Israel adalah penjajah untuk mendapatkan dukungan kepada mereka. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak menyampaikan kebenaran. Jadi himbauan saya, mari kita sampaikan kebenaran. Kita tidak perlu berdebat dari sisi agama, tapi kita debat dari sisi sejarah. Bahwa Israel pernah ada di sana, bahwa Israel sekarang ini ketika dia diserang itu sama dengan Indonesia, defensif aktif. Demikian dari saya, Pak. Luar biasa. Jadi nampaknya memang ada penggiringan. Oke, ini Ibu Monik dulu. Silakan Ibu Monik. Ya, saya setuju dengan Pak Ponto ya. Kita pakai sejarah aja dulu sejauh ini ya. Kita yang ngomongin Alkitab ya di ranah Kristen, iya. Ya. Kayak di YouTube kayak begini ya tentu boleh. Tapi kalau masuk ke sekuler, ya betul. Mau membahas haikalnya ya, mendingan membahasnya secara versi imannya dia gitu ya.
hati-hati nih, soalnya pasti banyak yang mengincar. Nah, satu hal lagi yang penting juga menurut saya Bapak Ibu, sekarang nih sebetulnya yang saya ingin tanya dari Pak Ponto mungkin ya, bisa nggak sih Pak kita mengirimkan kayak nota resmi mempertanyakan sebetulnya ini Indonesia nih posisinya terhadap Israel dan Palestina saat ini ya Pak, itu gimana? Bisa nggak kayak gitu Pak? Kalau posisi Indonesia itu sudah jelas keberpihakan. Maksud saya Pak dari warga Indonesia Pak, dari kita nih yang ada di YouTube ini, ya, terus kita sudah mengirim surat. Percuma juga, jawabannya sudah pasti. Kan Menteri Luar Negeri sudah mengumumkan bahwa kita posisi sekarang ini adalah posisi keberpihakan. Kita berpihak kepada Palestina. Itu titik, itu sudah tidak bisa dirubah-rubah. Karena itu dianggap sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yaitu menghilangkan bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa, maka penjajahan di atas buminya harus dihapuskan. Nah, Israel dianggap sebagai penjajah. Itulah sebabnya saya pertama memutar dulu, dia bukan penjajah, tapi dia datang menuntut tanahnya kembali, sehingga yang ada itu adalah perebutan wilayah, bukan penjajahan. Itu dulu. Kalau itu belum berubah sulit, karena Undang-Undang Dasar kita masih menghilangkan penjajahan di atas dunia. Itu, nah, nanti kalau Papua menerapkan sudah pasti. Ini yang sama bagaimana? Gimana Pak? Kalau Papua menerapkan penjajahan itu semua, bukan hampir semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu tahu bahwa Israel itu menjajah dan sadis. Nah, makanya karena saya ikut arus aja. Kan nggak betul, betul Pak dia sadis. Ponto. Bukan informasi tidak betul, Pak. Karena memang Indonesia melihat Israel itu kan baru tahun 48. Dia tidak melihat bahwa Israel itu hadir dari tahun 1000 sebelum Masehi. Itu yang diajarkan sekarang. Nah, makanya itu yang harus kita kikis dulu. Bahwa dia sudah ada dari tahun 1000 sebelum Masehi. Sebentar Pak Ponto, saya masih nggak bisa memahami. Indonesia memahami Israel adalah Israel yang tahun 1948. Ya, sedangkan sebelum tahun 1988 tidak pernah ada negara bernama Palestina loh. Iya, betul. Nah, jadi bingung lagi. Jadi siapa menjajah siapa ini? Harusnya kan negara yang belakangan yang menjajah negara yang duluan toh? Bukan, Pak. Jadi Israel kan dari luar, dianggap kan belum ada. Tapi Palestina sudah ada. Sudah dianggap belum ada Pak negara Palestina saat itu, Pak. Memang bukan ada, tapi orang Palestina. Orang Palestina itu sudah dianggap sudah ada di situ. Jadi seperti orang Indonesia itu kan dibilang Belanda menjajah Indonesia, padahal Indonesia baru ada kan tahun 45. Nah, tapi sebelumnya kan sudah ada orang-orang yang tinggal di pulau-pulau itu. Nah, orang Palestina dianggap sudah tinggal terlebih dahulu di wilayah itu, wilayah Palestina. Sehingga kedatangannya Israel membuat negara itu dianggap menjajah. Itu. Jadi kalau kita lihat riwayatnya Aliyah itu, Pak, sejak zaman Ottoman Turki sendiri pun orang Israel diusir loh, Pak. Setiap kali orang Yahudi datang dari zaman Perang Salib diusir, zaman Ottoman Turki diusir, tahun 1900-an pun diusir. Betul. Sampai perjanjian Balfour itu terjadi, mereka mau masuk pun ditabrak sama kapal Inggris. Tidak tahu. Ya. Artinya nggak mau tahu dong Pak Indonesia ini, Pak. Bukan tidak tahu, Pak. Karena informasi ini udah begitu. Tidak mau tahu dia, betul. Tidak mau tahu. Nah, kemarin saya tanya sama Ibu Koni ya, sama Dokter Koni Rahakundini kan. Mengapa Indonesia begitu ngotot membela Palestina? Dasar apa? Ada dasar apa?
Kalau bilang dasar pengakuan kemerdekaan, jelas bukan kan? Karena yang mengakui pertama kali adalah Mesir, bukan Palestina. Iya, Dan Mesir Palestina saat sebenarnya. itu tidak ada peranan apa-apa untuk bisa mengakui Indonesia, nggak ada kekuatan apa-apa. Negara juga bukan, organisasi juga bukan. Itu yang dicekoki kan dan yang diterima, itu yang harus kita lawan. Itu yang diterima oleh Cara rakyat banyak. lawannya gimana, Pak? Cara lawannya? Cara lawannya seperti kita sekarang ini. Seperti yang saya bilang, kita harus bikin tulisan bahwa kalau kita ikut arus. Kalau tahun 48 PBB saat itu kan dibilang adalah partisi kan, pemisahan. Ya kan? Artinya apa? Bukan di sana bukan ada yang menjajah, tapi membagi wilayah. Nah, ini yang harus kita publikasikan dulu bahwa itu Israel punya hak yang sama di sana, bukan tidak berhak. Kita di sini bahwa tidak punya hak, dia menjajah. Nah, terus yang kedua, kalau Israel sudah di sana, kemudian dia mendapat lagi wilayah baru, ya karena bukan mendapatkan karena dia ekspansi. Nah, kenapa dia perang seperti itu? Karena perang yang dia pernah alami sebelumnya sama seperti itu. Saya malam itu kan bilang, the winner take it all. Ya, itu Nah, saya itu. setuju. Orang buang dadu di meja, ya the winner takes all. The winner takes all. Nah, kita tidak bisa terima. Nilai-nilai itu tidak bisa diterima sekarang. Nilai baru. Nah, Palestina menjual nilai baru ini. Jadi mereka playing victim. Nah, Itu. Sedangkan Israel tidak mau kelihatan bahwa dia punya victim, padahal victimnya pasti sama, ada juga. Tapi dia tidak mau terlihat bahwa saya juga punya victim, disembunyikan sama dia. Tapi yang keuntungan Palestina Indonesia apa, justru Pak, dengan membela menjual. Palestina, Pak, menurut Pak Ponto sendiri? Indonesia tidak untung, yang untung Putus, Pak. Baik, Ini Pak cukup Paulus, saya tambahin. Ya, ini menarik di Pak Jenda. Mungkin Pak Jenda juga bisa. Untungnya apa Pak Indonesia membela Palestina? Yang nggak ada. per orang. Oh, perorangan. Oh, jadi golongan tertentu ya. Jadi 2024 lagi dong ini Secara ceritanya. Jadi begini, ini kan, maaf dulu bro, sebentar. Ini kan pertarungan antara ideologi khilafah sama ideologi Pancasila. Nah, ditambah lagi, kemarin kan sudah saya katakan, Piagam Oki 72, 50 negara Muslim, solidaritas Muslim, ya kan? Kemudian harus mewujudkan Palestina yang merdeka, membangun. Ya untungnya nggak ada. Bagi kita ya, kalau bagi mereka ada untungnya. Kalau bagi negara ada, ini makanya. Nah sekarang kalau Bu Monik tadi bilang bagaimana caranya? Kalau katanya bagaimana caranya, itu sudah bicara strategi. Ya pertama kemarin sudah saya sampaikan bahwa geopolitik sekarang berubah. Paradigma penjajahan di zaman lalu sama di zaman sekarang berbeda, makanya harus diredefinisikan, ya, diposisikan. Apakah betul Israel itu penjajah? Nah, sekarang kita bicara lagi, kalau bicara cara, bagaimana kita membrainwashing, menyampaikan kebenaran yang bisa diterima oleh siapa? Otak-otak bangsa ini. Kan saya bilang kemarin, kita sekarang peperangan di wilayah apa? Di wilayah spiritual, di wilayah hati dan pikiran. Mindset bangsa ini, geo itu sudah mindset. Kalau tadi Pak Ponto bilang, bahwa minyak itu akan habis. Lah peperangannya di mana? Bukan di hati dan pikiran. Rebut hati dan pikiran. Jadi strateginya kita, bagaimana bangsa Indonesia yang sudah terkontaminasi polusi khilafah, bahkan mungkin udah 50%. Nah, bagaimana mencuci otak mereka, menyampaikan kebenaran ini?
Jadi kalau saya dengan Pak Ponto ini udah satu, karena kita sudah satu doktrin kan. Jadi gampang kalau kami ngomong. Yang susah itu yang tidak satu doktrin, bertentangan. Lah coba, paradigma penjajahan di masa lalu sama paradigma penjajahan sekarang berbeda nggak? Maka perlu diredefinisikan. Mayoritas minoritas itu bukan penjajahan. Coba kita buka ya, besok apa sih artinya prinsip-prinsip demokrasi? Itu sebabnya, tadi Pak Ponto udah buka juga. Dulu musyawarah untuk mufakat dibuka jadi voting. Kenapa? Karena merasa mereka mayoritas. Oh, pasti menang. Tapi ternyata kan lihat aja apakah Tuhan berpihak kepada mayoritas atau Tuhan berpihak kepada kebenaran. Itu saja makanya Bhinneka Tunggal Ika, Tahana, Dharma, Mangriwa. Apa artinya? Sudah. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Jangan dibohong-bohongi. Emangnya orang sekarang goblok apa? Udah tahu semua kok. Nah sekarang ini terjadi peperangan informasi. Hoax dimasukkan terus-menerus. Nah kita juga sampaikan kebenaran terus-menerus. Tapi jelas punya data. Loh, seperti Haikal kemarin di depan mata saya sendiri. Ya tunjukkanlah videonya. Udah di tembok kayak tembok Cina. Datang Bu Monik mau ngomong. Nggak bisa. Nah ini memang sudah by design. Hati-hati kita. Jangan masuk ke bingkainya mereka. Ya, kalau perlu bingkainya dirobek gitu loh. Kita kan di frame ini sekarang. By design. Di bingkai bagaimana orang-orang nasionalis ini Pancasila ini dihabisin. Nah, sekarang mau lihat. Ini ketika Ahmadinejad menjadi presiden, dia bilang apa? Coba buka visinya. Ratakan. Tidak ada lagi Israel di peta dunia. Kan itu. Lihat. Padahal dia Syiah kalau nggak salah. Ya, tetapi kenapa sekarang Arab, Saudi Arabia itu bermusuhan loh dengan Iran? Nah yang begini-begini saya bilang di sana terjadi proxy war sama plus itu loh yang paling berbahaya. Konflik among the people by proxy. Jadi bukan hanya war saja tapi konflik. Saya kan sudah katakan. Kalau war itu pasti konflik, tapi konflik belum tentu war. Sesama orang Palestina, makanya kita sampaikan kebenaran. Apakah Israel itu penjajahan? Itu bahasa intel ya. Bahasa intelijen. Sebelum kita mengisi paragraf satu situasi, Pak Ponto tahu karena kita satu ilmu. Apakah Israel adalah negara penjajah? Kemudian kedua, apakah Palestina yang sekarang adalah Filistin di masa lalu? Nah, ketiga, dari mana itu kata Palestina? Siapa yang menetapkan itu Palestina? Gitu dong. Kenapa dulu Ottoman Empire? Kenapa dia sama orang Palestina juga sekarang siapa saja orang-orang yang disebut Palestina di sana, yang berkeluarga negaraan Palestina? Ini harus dijawab dan ini saya akan bilang saya nggak ke Israel. Kemudian di sana juga nggak ada atan. Kita nggak bisa tanya kepada siapa kita tanya. Ya orang yang sering berkunjung ke sana. Kalau saya ke sana saya tanyain satu-satu dari mana asalnya ceritanya. Kalau perlu 1 tahun. Nah kebetulan Bu Koni tahu karena dia ada di sana belajar. Nah Bu Koni itu kan pengamat militer ya. Dia juga sangat senang dengan yang begini-beginian. Ya, dia sudah mendapat bahkan dia sudah pikul salib kok, diangkat salib itu. Dia tahu karakter-karakter orang Arab di sana. Dia tahu karakter-karakter orang Yahudi di sana. Nah, itu berbeda-beda lagi. Ada Yahudi yang beragama Kristen, ya katakanlah yang menganut Kristen lah. Saya bilang dari dulu nggak ada agama. Ya, tapi makanya itu jangan kita adu agama dengan agama. Kitab suci diobok-obok, diadu-adu. Inilah paradigma yang sekarang. Nah, paradigma, tolong kita lihat juga ya. Flashback lah kita. Tahun 48, dunia ini kan hancur-hancuran. Jepang babak belur. 45 dibom, cobalah. Bernapas nggak dia? Bom atom itu. Di daerah Eropa sana, baru terjadi Normandi. Perang Normandi di sana itu. D-Day itu. Ya, di Asia, dipimpin oleh MacArthur, di sana sama Dwight Eisenhower. Lo lihat, tapi itu kenapa? Sekarang tanya, kita harus bongkar kenapa Israel
Ya kenapa Israel membunuh semua orang Yahudi, 3 Yahudi itu? Jadi saya setuju dengan teman saya ini, bukan karena kami sama-sama militer ya. Kenapa bangsa Yahudi itu biadab? Sekarang kita aja lah di rumah. Anak kita tiap hari kita apa? Kita tekan. Dia jadi biadab nggak? Yang bikin biadab siapa? Walaupun kalau kita baca di kitab suci, karena dia membalikkan Tuhan kan. Sejak dia di pembuangan, sejak di perjalanan, emangnya orang Israel hidup di gurun pasir itu selama 40 tahun, dikasih makan, dikasih apa segala, itu bukan kerjaan Tuhan. Nah sekarang mereka sadar nggak itu? Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Jadi kita brainwashing, kita harus menyampaikan kebenaran. Dan itu sejarah hubungan manusia. Bagaimana manusia bergumul dengan Tuhannya. Ya saya nggak tahu kalau Tuhan mereka itu siapa. Yang bilang Tuhannya sama siapa? Ya nggak mungkin. Kalau kita bilang lah, Bible itu kitab suci, ada 2 kitab suci dari satu Tuhan yang sama. Impossible. Udah Alfa dan Omega, udah selesai. Tapi masih ada penutup. Ada ini. Saya nggak mau dengar itu. Saya punya iman cuma satu, percaya kepada Injil itu. Karena Tuhan yang bilang apa? Tidak ada Injil lain di kolong langit ini. Malaikat, rasul sekalipun memberitakan Injil yang lain apa? Terkutuk. Siapa yang bisa mengutuk orang? Tuhan. Kutuklah saya, Pak Paul. Bilang ini, Tobing, kau jadi monyet. Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa bilang kita mengutuk Israel? Boleh nggak kita mengutuk Israel? Apa hak kita sebagai manusia, sebagai negara mengutuk mereka? Definisinya dulu dong. Yang berhak mengutuk itu cuma Tuhan. Kalau nggak suka sama Israel, jangan bilang mengutuk. Tuhan yang bilang, hati-hati. Siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Buktinya ada nggak? Ya buktikanlah. Romawi habis nggak? Habis. Yunani habis nggak? Libya habis nggak? Syria habis nggak? Irak habis nggak? Itu yang mengutuk-ngutuk itu. Itu fakta dan tidak bisa dibantah. Maaf aja. Jadi gitu aja bro. Paradigma penjajahan di tahun 48 ketika itu perang dunia di mana-mana kan. Tapi beda lah. Kita mikir, kita tahun 48 aja kita masih belum merdeka kok menurut Belanda. Hati-hati loh. 48 kita belum merdeka menurut Belanda loh. Jangan salah. Irian juga belum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan salah. Ya ini bangsa ini lupa sejarah. Ngomongnya ahli sejarah. Ndas Mukio. Ingat ya, kalau bom atom nggak jatuh di Hiroshima, nggak mungkin kita merdeka. Udahlah. Iya. Ya bukan hak dari Palestina. Kalau nggak ada orang Yahudi, Indonesia nggak merdeka. Nah itu, buktikan sama dia. Makanya tadi logika berpikir, logika berbalik. Kalau umpamanya Palestina nggak mengaku Indonesia, apa Indonesia nggak merdeka? Nggak perlu pengakuan dia. Kok kita dibilang berhutang? Nenek moyang saya nggak berhutang sama mereka. Darah orang Batak udah banyak berceceran juga. Ingat ya, orang Batak, coba cek. Raja Singamangaraja nggak pernah menyerah. Dan wilayah Batak sampai Belanda masuk, belum pernah dijajah. Buktinya apa? Tidak ada bangunan Belanda satupun di sana. Dan sampai hari ini, orang Batak nggak pintar bahasa Belanda. Beda dengan saudara saya di Manado. Pintar dia. Beda, jangan samakan. Ya, Bu Monik perlu juga dipelajari itu sejarah Batak. Singamangaraja tidak pernah menyatakan menyerah. Satu-satunya pahlawan. Mana buktinya kalau dia pernah menyerah? Orang Batak nggak mau menyerah. Makanya saya juga nggak mau menyerah mempertahankan Pancasila ini. Mantap, Kalau Pak. dipertahankan syariah, bubar. Lebih bagus bubar. Iya, bubar aja negara ini. Biar tahu dia mana yang diberkati Tuhan, mana yang tidak. Ini aja lah udah. Ya, mungkin Silakan. ini ada informasi penting ini Pak Paul. Saya mau mengingatkan, permisi sebentar sejenak. Jadi kita Indonesia ini kan sudah melarang HTI ya, benar nggak? Ya. Kita sudah melarang HTI. Nah, tetapi sebetulnya yang banyak orang belum tahu bahwa pendiri HTI itu Hizbut Tahrir adalah seorang Palestina yang mendorong ide-ide menyelamatkan Palestina karena dia kecewa sudah ada Israel yang merdeka tahun 1948. Jadi yang pendirinya si Taikuddin Nabhani ini dia mendirikan HTI itu tahun 1950.
Nah, lucunya waktu tahun 1948 sampai tahun 1967 sebetulnya Yerusalem itu kan di bawah wilayah Yerusalem Timur di bawah wilayahnya Yordania kan. Nah, Yordania saja itu melarang HTI gitu loh. Sorry, melarang Hizbut Tahrir. Nah, bisa-bisanya gitu ya di Indonesia dulu pernah tergila-gila sama konsep HTI ini. Nah, jadi mungkin sekali waktu perlu kita pelajari soal latar belakang sejarah pendirian si Hizbut Tahrir ini. Karena ini dia semangatnya adalah semangat untuk melawan Israel sebetulnya. Dasar ketika pendirian si Hizbut Tahrir ini pada tahun 1950. Itu saja Pak Paul. Mana Pak Paul? Ya. Iya. Paul. Ya. Saya bisa. Oke. Terima kasih buat Pak Jenderal Junias Tobing dan Pak Laksamana Soleman Ponto, juga buat Ibu Monique Reikers, buat kesediaannya hadir di channel Panas Joseph Paul Zhang yang baru saja kena strike oleh YouTube, dan saya yakin itu ada unsur-unsur kesengajaan dari penguasa-penguasa tertentu ya yang ada di Indonesia yang tidak suka dengan disingkapkannya kebenaran tentang Israel dan ingin terus melakukan pembohongan kepada masyarakat Indonesia. Dan hari ini kita pindah ke channel Hagios Eropa ya. Dan sebelum kita mengakhiri, saya akan kasih beberapa pengumuman terlebih dahulu bahwa kita masih tetap mengumpulkan dana untuk membuat buku Pancasila. Kita mau terus mendidik warga Indonesia ya untuk memahami Pancasila dengan benar, bukan Pancasila versinya PKS atau Pancasila versinya ini ya, Pancasilanya versi PKS atau Pancasila versinya HTI atau Pancasilanya Felix Shaw, Pancasilanya si Habib Rizik atau Pancasilanya yang aneh-aneh itu. Nah, kita mau mengedukasi, makanya kita mau cetak 100.000 buku formal yang tentang Pancasila yang memang untuk akademis dan 100.000 yang komik Pancasila. Itu target kita. Jadi ada 200.000. Itu target kita ya. Nah, besok Pak Jenderal sudah membuat tim kecil dan itu ribetnya minta ampun. Saya tahu, saya pernah menulis buku, tapi ini buku yang khusus. Ya, jadi memang membutuhkan energi yang besar dan kita mau tidak berhemat-hemat. Artinya kita mau upayakan supaya orang-orang ini bisa bekerja dengan profesional, ya walaupun pelayanan tetapi kerjanya dengan profesional. Ya, maka itu teman-teman ayo support untuk buku Pancasila ini. Ya, ini saya share screen tadi. Tolong dicatat nomor rekeningnya, di screenshot ya, dukung pembuatan buku Pancasila dan kebangsaan ini. Nanti dalam kita akan open ya keuangan kita. Ya, akan kita buka dan tetap dulu. Udah masuk 50 juta. Ya, tapi target kita sekitar 150 juta karena kita mau cetak 200.000 eksemplar, Pak Jenderal. Kemarin kita buat Pak Apolinaris Darmawan kita kumpulin 80 juta dan buat Papua kita udah berapa puluh juta aja tuh Pak. Yang King Me itu dan mana-mana itu ya, satu lagi. Jadi karena begini, channel YouTube kita ini sangat efektif sekali untuk melakukan ini. Itulah sebabnya saya tidak berani mencantumkan nomor rekening saya pribadi karena itu bahaya. Saya tidak mau sampai ada fitnah. Tapi kalau ini kan jelas semua. Dengan saya nanti semua donatur nama per nama berapa yang dikirim, kalau perlu dicek, betul nggak dia ngirim, ya kan gitu. Ada mungkin yang mengirim tapi nggak terdaftar namanya. Saya terbuka semua. Ya, Pak Jenderal. Kalau saya mau kaya mah kenapa nggak dari dulu? Iya, betul. Ya kan? Dan ya, satu lagi.
Pak Paul, saya belum ngecek karena masih sibuk putusin Israel, jadi belum mendata rekening yang masuk untuk buku Israel. Tapi terima kasih untuk semua yang sudah memberikan bantuan donasi untuk membuat saya pencetakan buku Israel. Tapi jumlahnya berapa saya belum cek ya Pak Paul, nggak sempet soalnya. Ya, nggak Sibuk apa-apa. webinar. Tenang Terima saja, karena kasih yang nanti penting, hari apa kita nanti bicara lagi dengan Ibu Monik, dan minggu depan hari Jumat kita ada Pak Ramsi Israel, ya, yang dari Israel, yang orang half Jordania, half Israel, half Yahudi dia. Beliau akan cerita bagaimana dusta Palestina di Masjidil Al-Aqsa. Nah, nanti beliau akan bergabung dengan kita. Sebentar, itu hari Jumat. Sebentar, Pak Jenderal, itu hari Kamis ya, Pak Jenderal, besok ya? Iya, besok dari Kamis. Iya, Biasanya kan besok Pak jatahnya Jenderal itu jadwalnya hari Kamis, bukan Jumat. Hari Jumat itu kita ada Pak Ramsi Israel loh. Pak Jenderal itu jatahnya hari Kamis besok. Besok, aduh Iya, jam 6. Setiap hari Senin dan Kamis kita kuliah kebangsaan. Oke, nanti saya coba ke Pak Heri lah. Loh. Iya, karena begini. Tadi kan kita rubah harusnya jadwal. hari ini, hari Rabu, Iya. jatahnya Pak Heri. Tapi saya bilang, saya nggak bisa Pak Heri. Oke, dimundurkan, besok Kamis. Ya udah, Kamis. Karena saya kira Kamis nggak jadi. Pak Paul bilang, Jumat, Bu Loh. Koni. Aduh. Oh enggak, Ibu Koni Jumat depan. Jumat depan, Pak Jenderal. Ya udah Jumat depan. salah, Jumat depan makanya Ibu Koni inilah. minta kelas, minta khusus karena beliau mau mempresentasikan solusi Yerusalem. Ya, inilah informasi, misinformasi pengambilan keputusan jadi berantakan. Waduh, Ini minta salah satu dimaafkan. contoh. Tapi nggak apa-apa Bisa lah. dimaafkan Pak Jenderal. Coba nanti Jadi hari Kamis kita Pak Jenderal. Kita selesaikan coba yang tadi itu. Ya besok saya telepon Pak Heri lah. Ya. Ya, Oke, ini jadi supaya saya kita dibatalkan. oh ya, hari Kamis kita besok melanjutkan yang tadi, termasuk Ya. itu ya tadi ya, masalah masih dengan pengambilan keputusan, mengapa akhirnya kita ngotot dengan Palestina, tapi kita juga mau ngotot untuk netral agar Indonesia tidak berpihak. Nah, saudara, hari Jumat ada Pak Ramsi Israel yang akan membongkar dusta Palestina, dusta Hamas. Jadi Nah, saya, ini ada kaos, keuntungannya nanti untuk cetak buku juga. Ya, jadi kita akan melakukan penjualan kaos. Terus kita fokus dana memang saat ini untuk buku. Anda bisa, kemarin ada saya kasih email, mohon dimaafkan, karena saya kewalahan ya, menerima order. Jadi langsung menghubungi ke saudara Owen, 081-222-459-125, supaya tidak dipingpong. Jadi langsung direct, karena beliau yang cetak nanti. Ya, itu harganya yang kaos 125.000, yang topi 50.000, muknya 30.000. Ini kualitasnya bukan kualitas low end ya, tapi yang premium, yang middle lah. Ya, jadi memang harganya mahal saya tahu, tapi ini kelas menengah, bukan kelas bawah, supaya teman-teman makainya juga keren, ya, bukan kayak kaos partai. Ini kan keren kaos gini kan, kutu tadi ya Pak Laksamana Ponto bilang kok ngurusin kutu di seberang samudra. Tetapi jangan lupa kutu di seberang samudranya, yang kalau yang di sana kuman, kalau yang di sini kutu, pakai sejuta toa. Haleluya. Oke. Oke. Pak Abun, bolehkah dinyalakan mikrofonnya dan berdoa untuk menutup acara kita pada petang hari ini? Baik, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang acara Zoom meeting ini. Terima kasih atas hikmat yang Engkau telah berikan pada kami dalam berkata-kata dalam Zoom meeting ini. Kami percaya Bapak bahwa nubuatan-Mu akan terjadi di Israel. Kami yakin dan percaya bahwa kehendak-Mu saja yang jadi di sana. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, ya Bapak. Berilah hikmat, kebijaksanaan,
agar apa-apa yang diputuskan oleh pimpinan bangsa kami adalah hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang berdasarkan kebohongan atau hoax. Kami berdoa, bimbinglah pimpinan-pimpinan bangsa kami agar bisa membawa bangsa kami keluar dari berbagai kesulitan, baik karena COVID maupun karena gangguan-gangguan politik. Berkatilah dan jamahlah bangsa kami, Bapak. Lawatlah bangsa kami, Bapak, sehingga kami bisa meneruskan perjalanan bangsa kami ini menuju ke masyarakat yang diciptakan oleh Founding Father kita. Kami berdoa atas nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa umat manusia. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar berkat dari Tuhan, apapun agamamu, apapun aliranmu, kalau engkau percaya, engkau akan menerimanya. Yebareka Adonai wa Yisbareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Adonai peneu eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Viralkan. Terima Amin. kasih buat Pak Jenderal Tobing, Pak Laksamana Ponto, Ibu Monique Reikers, dan teman-teman Sama-sama. semua yang ikut berpartisipasi. Mohon maaf, nggak bisa semuanya tertampung aspirasinya. Pak Susukuda Tuhan mana? memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Udah lagi Amin. Pak Cetel juga, Pak. Yo. Tuhan memberkati Pak Jenderal Tobing, Pak Laksamana Ponto, dengan Ibu Monique Reikers, agar selalu diberi kekuatan untuk berjuang, untuk Besok agar Pak Pancasila Paul tetap ditegakkan. Pak Paul doain besok saya diundang Muhammadiyah, ada Dubes RI buat Lebanon, ada bekas mantan pelapor khusus Palestina dari Indonesia, pelapor khusus Indonesia untuk Palestina, Pak Makarim Wibisono. Jadi sekarang yang royoknya lebih banyak lagi dan lebih berbobot kayaknya. Wah, besok kalau bisa masuk, saya ikut masuk itu. Iya, jam 7 malam, Oke. Pak. Anyway, kita tapi sini lagi ada acara juga ya. Oke, Ya. besok kita hari Kamis jam 6, kuliah kebangsaan sampai jam 8. Ya, sampai jam 9. Besok jam 6 sampai jam 9. Short time Satiau. Luar biasa. Hari Jumat ada Pak Ramsi Israel, dan tiap jam 5 pagi waktu Jakarta ada doa fajar. Kita tidak boleh bicara politik, tidak boleh bicara kritik, semua hanya duduk, diam, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, memohon berkat Tuhan buat hari itu, dan juga buat Indonesia, buat Eropa, buat bangsa-bangsa. Oke, Tuhan Yesus memberkati.